Selama ini nampak superpower, dokumen rahasia ini bongkar kekuatan asli militer Israel bersekutu dengan Amerika dan tidak siap jika diserang Iran. Bicara soal kekuatan militer, negara Israel memang patut diperhitungkan, sebab negara ini disebut sebagai salah satu negara dengan kekuatan militer terbaik di dunia. Bahkan, negara sebesar Amerika Serikat, Rusia, hingga Cina mengaku selalu menaruh perhatian dengan apa yang sedang militer Israel lakukan, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Namun nyatanya sebuah dokumen rahasia dianggap berhasil mengungkap fakta sebaliknya. Disebutkan bahwa militer Israel tidak siap untuk berperang. Loh, kok gitu? Tentu saja hal itu bertentangan dengan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Tel Aviv. Dokumen yang dikeluarkan oleh Mayor Jenderal Yitzhak Brik itu mengecam keras kesiapan militer untuk berperang. Kepada Menteri Israel untuk urusan militer Avigdor Lieberman dan Kepala Staf Gadi Eisenkot, Jenderal Brik ingin dibentuk tim investigasi untuk mengetahui kesiapan pasukan. Penyelidikan sendiri berangkat dari ketidakpercayaan terhadap kemampuan militer Israel untuk menyelidiki dirinya sendiri guna memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Beberapa anggota parlemen Israel pun menyatakan keterkejutan, namun juga menyatakan dukungan atas investigasi itu. Hasilnya, sebuah dokumen menggambarkan krisis serius yang berimbas pada seluruh kemampuan pasukan darat Israel dalam peperangan. Dilansir dari Press TV, dokumen ini adalah laporan yang merinci masalah-masalah akibat pengurangan besar-besaran ribuan petugas beberapa tahun terakhir. Dampak dari pengurangan itu sendiri dapat dirasakan dalam operasi rutin, bahkan akan lebih terasa parah selama masa darurat. Dokumen itu didahului oleh 2 surat rinci kepada Lieberman serta yang lain di mana Jenderal Brik fokus terutama pada kebijakan tenaga kerja militer. Jenderal Brik telah memperingatkan bahwa militer Israel kekurangan akan dokter dan psikiater, ditambah efek negatif dari pemotongan biaya. Laporan itu juga menemukan kesalahan status pelatihan pasukan, latihan, dan keadaan persenjataan yang digunakan oleh pasukan darat. Penilaian itu bertentangan dengan Eisenkot yang telah menegaskan kesiapan perang yang tinggi pasukan Israel. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas kesiapan militer Israel untuk pergi berperang, Eisenkot percaya bahwa pasukan Israel telah dipersiapkan dan siap untuk setiap misi. Mengejutkan, drone yang diklaim canggih milik Israel jatuh di Gaza. Pejuang Palestina akui telah menyitanya. Drone milik militer Israel telah jatuh di sebelah utara Gaza pada sebuah operasi rutin di area tersebut. Jatuhnya drone milik negara Zionis tersebut terjadi pada Rabu 28 April 2021 waktu setempat. Pesawat tak berawak itu pun dilaporkan telah disita oleh pejuang Palestina. Sementara itu, sumber terdalam dari pejuang Palestina di Gaza mengungkapkan bahwa kelompoknya telah menyita drone tersebut. Namun, sumber itu menegaskan tak ingin nama kelompoknya dipublikasikan. Selain itu, ia tak mengungkapkan penjelasan lebih lanjut mengenai penyitaan drone tersebut. Seperti diketahui, ketegangan di Gaza telah meningkat sejak Jumat 23 April 2021 ketika pejuang Palestina menembakkan roket dari Gaza ke area Israel. Serangan tersebut dibalas oleh Israel dengan serangan udara yang menargetkan sejumlah lokasi. Hal ini pun mewarnai bentrokan yang kerap terjadi antara warga Palestina dengan tentara Israel maupun para pemukim. Sementara itu, ketakutan Israel mulai terlihat sebab Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengancam akan menyerang Gaza jika roket terus saja ditembakkan, seperti yang dikabarkan baru-baru ini. Di sisi lain, Turki bersumpah bangun kekuatan Islam melawan Israel.
Pemerintah Turki bersumpah akan memobilisasi kekuatan dari negara-negara Islam untuk melawan langkah Israel yang akan menganeksasi atau mencaplok beberapa wilayah tepi barat Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Urusan Agama Turki Ali Erbas. Perjuangan kita akan berlanjut sampai Yerusalem benar-benar bebas, katanya. Erbas mengatakan bahwa Yerusalem adalah nilai universal. Peradaban Islam memiliki ingatan akan pengetahuan dan nilai-nilai sejarah dan bahwa tidak pernah mungkin bagi Muslim untuk menyerah atas kota yang diberkahi, ujarnya. Hal yang sama juga dikatakan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu bahwa pada pertemuan Komite Eksekutif, Turki meletakkan dukungan penuh di belakang Palestina dalam melawan aneksasi Israel terhadap wilayah tepi barat. Umat komunitas Islam tidak akan pernah menyerah untuk negara Palestina yang berdaulat dengan Quds al-Sharif sebagai ibu kotanya. Katanya, Quds al-Sharif adalah nama lain untuk kota Yerusalem. Erbas yang juga seorang profesor menunjukkan bagaimana pemerintah Turki berusaha mengadopsi perjuangan Palestina dan menjadikan Yerusalem sebagai alasan menyatukan umat Islam Timur Tengah untuk melawan Israel. Komentar Erbas adalah bagian dari retorika anti-Israel dengan menggunakan narasi agama. Retorika yang meningkat juga mulai menyarankan untuk mengubah Hagia Sophia, museum kuno sebelumnya gereja di Istanbul, menjadi masjid. Pemerintah Turki sekuler pernah menghindari narasi keagamaan dalam urusan politik, tetapi para pemimpin negara itu saat ini melihat tujuan mereka sebagai langkah yang semakin religius. Turki pernah bertemu dengan Iran dan Malaysia serta negara-negara lain untuk membahas mata uang Islam dan stasiun televisi Islam selama setahun terakhir. Komentar oleh pejabat agama utama Turki adalah indikasi bagaimana Turki ingin menentang rencana Israel untuk aneksasi beberapa wilayah tepi barat. Mereka yang menduduki Yerusalem menemukan keberanian karena mereka melihat masyarakat Islam sebagai pihak yang tercerai-berai dan juga lemah, katanya. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa rencana aneksasi oleh Israel menghancurkan semua harapan perdamaian abadi di Timur Tengah. Diplomat Ankara tersebut kerap menolak menyebut nama Israel dalam pertemuan Komite Eksekutif Kerjasama Islam. Jika kekuatan pendudukan melewati garis merah, kami, negara-negara Muslim harus menunjukkan bahwa ini akan memiliki konsekuensi, ujarnya. Setelah Presiden Amerika Serikat yang dulu atau mantan Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, Turki menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara Islam untuk mengkoordinasikan upaya melawan kebijakan Amerika dan juga Israel, ungkapnya.